Jalan penghubung dua desa di Garut tertutup longsor. Sukabumi menjadi kota pertama dipasang alat pemantau sungai sebagai mitigasi banjir. Seorang siswi Madrasah Sanawiyah di Garut berjualan sambil membawa adiknya ke sekolah. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Intensitas hujan tinggi yang melanda Kabupaten Garut mengakibatkan longsor. Material longsor menutup jalan penghubung desa Mekar Bakti, Kecamatan Bungbulang terputus. Dalam video amatir ini, warga membersihkan material longsor yang menutup badan jalan di Kampung Jengkolga, Desa Mekar Bakti, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut dengan menggunakan alat seadanya. Tanah longsor ini terjadi akibat curah hujan tinggi terjadi di wilayah Garut sejak hari Minggu. Material longsoran sepanjang 15 meter ini menutup akses jalan penghubung antar desa Mekar Bakti dan desa Gunung Jampang. Tampak sejumlah petugas gabungan dari kepolisian, TNI bersama aparatur desa dan masyarakat turut melakukan evakuasi material longsor yang menimbun jalan tersebut. Telah terjadi tanah longsor di Kampung Jengkolega, Desa Mekar Bakti, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut. Longsor ini mengakibatkan jalan yang menghubungkan antar desa terputus sepanjang 15 meter dan saat ini masih dalam proses evakuasi oleh Polsek Bungbulang beserta warga sekitar. Saat ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, tapi untuk kendaraan roda 4 masih belum bisa melewati. Satreskrim Polsek Limbangan Garut menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor. 1 dari 2 pelaku yang ditangkap merupakan seorang anak di bawah umur. Dalam rekaman CCTV, 2 kawanan pencuri mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga di kawasan Perum Bukit Galih Pakuwon, Desa Galih Pakuwon, Kecamatan Blubur, Limbangan, Kabupaten Garut. Dari pihak kepolisian, korban yang merupakan pensiunan guru awalnya hendak membuka pintu rumah dan mendapati gembok pagar sudah terbuka. Saat memeriksa halaman, korban terkejut karena sepeda motor miliknya telah hilang. Kapolsek Limbangan, Kompol Wasino mengatakan pihaknya menangkap 2 pelaku di wilayah Kecamatan Selaawi. Dari 2 pelaku, 1 diantaranya masih berusia 14 tahun. Tidak tepat melakukan laporan dan kami dari jajaran kepolisian langsung melakukan olah TKP dan didapati CCTV yang kemudian atas informasi dan bantuan dari masyarakat, maka kami bergerak cepat untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku. Tentu akan kita bedakan pola penanganan antara pelaku yang dewasa maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Tentu kita akan sesuaikan dengan prosedur yang ada. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit PDAM Subang terkait setoran uang dari PT Aqua. Pihaknya juga akan mengidentifikasi dan menata ulang seluruh sumber air di wilayahnya. Menyoroti masalah yang dihadapi perusahaan daerah air minum PDAM Kabupaten Subang dan perusahaan air minum dalam kemasan Aqua. Menurut KDM, di daerah tersebut hak warga sekitar untuk mendapatkan air bersih tidak terpenuhi.
Di sisi lain, KDM mengungkapkan PDAM Subang menerima pembayaran dari Aqua sebesar Rp600 juta per bulan sebagai kompensasi atas penggunaan aset air milik perusahaan daerah. Namun menurut KDM, pembayaran tersebut tak memiliki dasar hukum yang sah. KDM akan mendatangi BPK untuk mengaudit PDAM Subang atas uang setoran tersebut pada Senin pekan depan. Waktu awal itu perusahaan itu ngambil airnya bareng dengan PDAM, dengan satu Sipda. Seharusnya PDAM itu memutuskan diri untuk menjadi bagian dari perusahaan itu. Sehingga dia harus dihitung aset itu, debit air itu sebagai investasi. Sehingga menjadi pemegang saham di perusahaan raksasa itu harusnya. Nah kemudian ini tidak dilakukan, lebih memilih mendapatkan uang dalam setiap bulan. Waktu itu perjanjian kerja, jadi ada perjanjian kerjasamanya dan ada sumber air yang diambil. Nah kemudian perusahaannya kan bergeser, mengambil di tempat lain. Dan tanahnya tanah sendiri. Sehingga pembayaran yang 700 juta, 600 sampai 700 juta ini menurut saya pembayaran yang ilegal, tapi yang menentukannya nanti BPK. Kenapa? Karena tidak punya dasar hukum. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan menerapkan WFH pada pegawai Pemprov Jabar 2026 mendatang. Penurunan APBD yang mengharuskan diberlakukannya efisiensi jadi alasan. Menurut Deddy Mulyadi, di tahun mendatang akan ada penurunan signifikan dari APBD Jawa Barat. APBD Jabar yang semula diproyeksikan Rp31,1 triliun direvisi menjadi Rp28 triliun. Hal ini terjadi akibat ditundanya dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp2,4 triliun. Oleh karena itu, Deddy Mulyadi akan melakukan penghematan operasional di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Ia menyebut pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berpuasa, mengurangi perjalanan dinas, memangkas belanja makan minum, alat tulis kantor, termasuk menerapkan work from home atau WFH bagi pegawai pemerintah Provinsi Jawa Barat. Biasa dikurangin perjalanan dinas, belanja makan minum, bayar air, bayar listrik, biaya pemeliharaan, alat tulis kantor gitu. Dan kemudian kita juga akan melakukan WFH agar tidak terjadi penumpukan pegawai Provinsi Jawa Barat di kantor. Karena semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan. Seorang siswi Madrasah Sanawiyah di Garut berjualan sambil membawa adiknya ke sekolah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Kembali di Kompas Jabar, Saudara. Pemasangan alat pemantauan sungai berbasis kamera untuk mitigasi banjir dilakukan di Sungai Cisarua, Kota Sukabumi. Kegiatan ini bentuk dukungan dari PMI Pusat dan Palang Merah Amerika untuk mengetahui karakteristik sungai. Sebuah inovasi pemantauan sungai berbasis kamera untuk mitigasi banjir. Kota Sukabumi menjadi lokasi pertama sebagai percontohan riset Open River Camp. Dukungan dari PMI Pusat dan Palang Merah Amerika. Melalui teknologi kamera sungai yang merekam dan mengirimkan data secara real-time kondisi sungai yang akan dianalisa dan dikaji bersama. Pemasangan kamera pintar ini dilakukan di salah satu aliran Sungai Cisarua, Kota Sukabumi yang menjadi percontohan. Menurut Kepala Divisi Penanggulangan Bencana PMI Pusat Ridwan S. Karman, dipilihnya Kota Sukabumi karena memiliki karakteristik wilayah yang representatif dan semangat kesiapsiagaan yang kuat, baik dari PMI maupun pemerintah daerah, serta jejaring dengan mitra stakeholder, salah satunya kerjasama dengan pihak kampus dari IPB University. Ini menjadi salah satu basis untuk kajian kami. Dengan pemanfaatan ini kami harapkan beberapa sungai yang ada di Sukabumi juga bisa menjadi pilot project untuk bisa melihat, kemudian mengkaji, dan akhirnya adalah bagaimana kajian-kajian di salah satu sungai ini bisa
bermanfaat juga untuk masyarakat dan juga tentu komunitas di wilayah daerah aliran sungai tersebut. Sementara senior program officer Palang Merah Amerika, Teguh Wibowo mengatakan, riset ini tidak hanya menyoroti teknologi kamera sungai, tetapi juga bagaimana data yang dihasilkan dapat digunakan untuk memahami dinamika sungai dan mendukung kebijakan pengurangan risiko bencana ke depannya. Dan dalam proses yang sedang berjalan saat ini, yaitu melakukan sebuah kajian dengan metode Open River Cam ini, diharapkan bisa menjadi sebuah model pembelajaran untuk mengetahui karakter dari suatu sungai yang ada di suatu wilayah, sehingga bisa menghasilkan sebuah data ataupun beberapa data yang dapat digunakan pemanfaatannya untuk aksi-aksi kemanusiaan yang ada di wilayah tersebut. Selama 6 bulan ke depan, komputer pintar yang tertanam di kamera akan mengirimkan data untuk mempelajari karakter sungai serta perubahan yang terjadi. Nantinya akan dipadukan dengan informasi hidrometeorologi, sehingga menghasilkan analisis yang lebih akurat untuk rekomendasi pengurangan resiko bencana, khususnya banjir yang sering terjadi di Sukabumi. Andrews Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Seorang siswi Madrasah Sanawiyah di Garut berjualan sambil membawa adiknya yang mengalami sakit Down Syndrome ke sekolah. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban kedua orang tuanya. Video viral berdurasi 59 detik yang diunggah akun TikTok @banghelmibahe memperlihatkan salah seorang siswi bernama Zulfa yang masih duduk di bangku kelas 7 Sanawiyah ini sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar sambil mengasuh sang adik. Selain mengasuh, Zulfa pun berjualan makanan ringan di sekolahnya. Di tengah ujian hidup dan tantangan ekonomi, Zulfa, siswi Sanawiyah Al-Irsyad di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, anak dari pasangan Ade Ma'ruf dan Alia ini, menunjukkan kegigihannya dengan berjualan sambil membawa sang adik ke sekolah sambil menuntut ilmu. Kondisi ini dilakukan untuk membantu orang tuanya yang hanya sebagai pekerja harian lepas. Ditambah kondisi sang adik yang baru berusia 18 bulan ini memiliki riwayat penyakit Down Syndrome serta penyusutan otak akibat kista di kepala. Tidak ada rasa malu sedikit pun, Zulfa, siswi MTS Sanawiyah ini ikhlas karena semata-mata untuk membantu kedua orang tua. Sekolah jualan buat membantu adik saya aja buat berobat. Kondisi adiknya kenapa sih, Dek? Sakit itu Down Syndrome. Karena orang tuanya lagi ke sawah. Kalau pas ke sawah aja? Iya. Kalau misalkan nggak ke sawah enggak? Enggak. Malu nggak? Enggak. Enggak. Kenapa sih? Karena membantu orang tua. Sementara itu, Kepala Sekolah Sanawiyah Al-Irsyad mengatakan bahwa sebelumnya orang tua Zulfa sempat datang dan meminta izin agar Zulfa diizinkan untuk mengasuh dan berjualan di jam ekstrakurikuler. Di mata pihak sekolah pun, Zulfa merupakan sosok siswi yang rajin, baik, dan berprestasi. Zulfa itu kan awalnya berasal dari MI ya. Nah, lalu masuk sekolah sini. Nah, pada waktu itu tuh ada ibunya datang ke sini. Bahwa, Bu, saya mau nitip anak saya ke Zulfa supaya karena saya ada keperluan ada kerja ke sawah kayak gitu. Karena kan anaknya berkebutuhan khusus tidak boleh oleh siapapun. Nah, jadi hanya tapi dari pihak sekolah, oh ya silahkan. Nah, itu tapi pada saat jam eskul. Kisah Zulfa menjadi cermin tentang tangguhnya seorang anak di tengah keterbatasan. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, usai jeda, kami masih memiliki informasi menarik dari dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Jabar.
Jelang tampil di duel pembuka Piala Dunia, pemain timnas U17 Alberto Henga optimistis mampu tampil apik berbekal laga uji coba yang telah dijalani. Sementara pelatih timnas U17 Nova Arianto menekankan pemainnya fokus laga demi laga dan meningkatkan mental guna hadapi persaingan di panggung dunia. Timnas Indonesia sudah siap tampil di Piala Dunia U17. Tergabung di grup H, skuad Garuda sudah tiba di Qatar dan tengah mempersiapkan diri jelang laga pembuka kontra Zambia. Penyerang timnas U17 Alberto Henga menetap optimistis laga pembuka. Berbekal duel uji coba dengan tim berkualitas saat di Dubai, skuad Garuda U17 yakin mampu menampilkan performa terbaik. Sementara itu, pelatih timnas U17 Nova Arianto berharap para pemain fokus laga demi laga. Meski datang dengan harapan tinggi dari rakyat Indonesia, Nova bilang skuadnya tak boleh merasa terbebani. Apalagi para pemain kini masih puasa media sosial. Mental para pemain juga harus tetap kuat agar bisa mengeluarkan penampilan terbaik. Untuk match awal kita melawan Zambia, tentunya kita sudah banyak berlatih untuk kekurangan Zambia dan peluang-peluang kita yang bisa kita maksimalkan untuk melawan Zambia sih. Saya sangat senang dengan kedisiplinan pemain dalam mereka bermedia sosial, masalah media sosial, dan saya bisa melihat mereka tidak melakukan postingan atau apapun karena saya harap mereka tidak terganggu secara konsentrasi ya, agar mereka sudah bisa fokus ke Piala Dunia. Masalah taktikal, masalah teknik, masalah fisik, saya bilang itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau pemain-pemain tidak mempunyai mental yang baik, dan itu yang saya jaga dalam 3 hari ke depan ini atau 2 hari ke depan ini adalah bagaimana ya memaintain secara mental dan secara psikis dari pemain agar pemain tetap tenang dan mereka bisa tampil maksimal nanti di Piala Dunia. Tergabung di grup H, perjuangan skuad Garuda U17 terbilang tak mudah. Selain Zambia, Alberto Henga dan kolega juga harus menghadapi Brazil dan Honduras. Target lolos ke fase gugur lewat jatah 8 peringkat 3 terbaik jadi opsi paling realistis untuk skuad ini. Tim Liputan Kompas TV. Indonesia berhasil mempertahankan gelar juara umum di Para Badminton Internasional yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Berbekal 6 medali emas, pemain Indonesia berhasil menambah poin Paralimpiade. Dalam partai final di Gor Indoor Manahan Solo, Jawa Tengah, Indonesia berhasil mempertahankan gelar juara umum Indonesia Para Badminton Internasional. Tahun ini lebih istimewa karena turnamen sudah berada di level 1. Indonesia meraih 6 medali emas dari ganda campuran SH6 atas nama Subhan dan Rina Marlina. Ganda putra SH3 atas nama Dimas Triaji dan Subhan, ganda campuran SL3 SU5 atas nama Hikmat Ramdhani dan Leani Ratri Oktila, ganda putri SL3 SU5 atas nama Kalimatus Sadiah dan Leani Ratri Oktila, dan Konita Ikhtiar Syakuroh di nomor tunggal putri SL3. Salah satu peraih emas, Leani Ratri Oktila bilang, tahun ini lebih menantang karena level yang naik. Pemain yang bisa turun adalah mereka yang berada di 12 besar dunia. Ya bangga, senang bisa mempertahankan gelar ini, sebelumnya juga sama 3 gelar. Cuma kan event ini berbeda dengan sebelumnya karena ini level 1. Dari awal pertandingan terasa persaingan sangat ketat di sini, apalagi saya sudah 2 kali absen event. Tantangan terbesarnya semuanya sebenarnya hampir sama karena kan persaingannya sekarang semenjak ada Paralimpik kan sangat ketat banget di para badminton, tapi saya ngatasinya dengan lebih di latihan sih. Secara perolehan medali memang ada penurunan jumlah. Tahun lalu Indonesia memperoleh 10 medali emas di saat turnamen masih berada di level 2. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Uji coba kontra Australia, Timnas Futsal Indonesia petik kemenangan 3-1 diantaranya lewat brace Brian Eek.
Timnas Futsal Indonesia berkesempatan melakukan uji coba kontra Australia di Indonesia Arena Sabtu malam. Uji coba ini bertujuan untuk mengukur kesiapan tim yang dipersiapkan turun pada SEA Games 2025. Disaksikan 15.000 penonton yang hadir langsung ke arena, Timnas mendominasi sejak awal. Skuad Garuda mampu unggul lebih dulu lewat aksi Reza Gunawan 4 menit laga berjalan. 1-0 skor bertahan hingga jeda. Di babak kedua, skuad besutan Hector Suto mampu menambah 2 gol lagi lewat brace Brian Ick. Sementara tim tamu hanya mampu mencetak gol hiburan dari aksi Patrick Lynch. Skor 3-1 untuk kemenangan Timnas mengakhiri laga ini. Soal pertandingan tadi, kita juga sempat kewalahan karena dari segi postur, dari segi intensitas dia udah terbiasa. Tapi babak kedua kita sudah bisa beradaptasi dan ya walaupun kita menang tapi bukan performa kita yang terbaik. Dan coach juga bilang tadi bukan performa kita dan semoga kedepannya kita bisa lebih bagus lagi dan bisa apa yang kita impikan seperti SEA Games kita bisa dapat medali emas dan AFC kita bisa memberikan penampilan yang terbaik. Dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.